Halo saudara, apa kabar Anda? Hari ini senang sekali Sapa Jember kembali menjumpai Anda. Tahun 2020 ada 270 daerah di Indonesia yang akan menggelar pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati secara serentak. Media dalam hal ini televisi dan radio memiliki peran penting untuk mensukseskan pesta demokrasi tersebut melalui pemberitaan ataupun penyampaian informasi yang berimbang. Nah, media dituntut menjadi elemen pemersatu di saat terjadi konflik kepentingan, bukan malah menjadi media partisan dari kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Lalu seperti apa aturan main dan pengawasan terhadap penyiaran Pilkada tahun 2020? Kita akan membahasnya selama 30 menit ke depan bersama saya Angga Wisudawan hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Untuk mengetahui pengaturan dan pengawasan penyiaran Pilkada tahun 2020, sudah hadir di studio Kompas TV Jember, Bapak Immanuel Yosua dari KPID Jatim. Terima kasih Pak Immanuel sudah hadir di Kompas TV Jember, dan juga Bapak Purnomo Satrio dari Bawaslu Jatim. Terima kasih sudah hadir di Kompas TV Jember. Terima kasih Mas Angga. Baik, langsung saja kita ke topik kita hari Siap. ini. Ada 270 daerah Ya. di Indonesia yang menggelar pilkada di tahun 2020 ini secara serentak. Tentu ada ratusan atau bahkan ribuan media lokal begitu ya, yakni televisi dan juga radio yang berpartisipasi memberitakan pesta demokrasi tersebut untuk meramaikan pesta demokrasi tentunya. Mulai dari awal tahapan sampai akhir. Kemudian, seperti apa sebenarnya aturan penyiaran pilkada? Oke, baik Mas. Jadi kalau bicara aturan, ini memang kita kembali ke sini. Ya. Jadi jangan terkecoh dengan tahunnya. Jadi ini adalah peraturan KPI nomor 1 dan 2 tahun 2012. P3 SPS ya. Perilaku penyiaran dan standar program siaran. Baik. Ini aturan dasarnya. Nah, terkait dengan pemilu, ini terdapat di P3 dan di SPS-nya di pasal 71. Ini mengatur semua. Berbunyi Ayat satunya, judulnya saja ya, kalau ayatnya agak banyak sih. betul. Jadi siaran pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah itu diatur di pasal 71. Nah, di ayat satunya program siaran wajib menyediakan waktu yang cukup bagi pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah. Kemudian Jadi, inti dari ayat ini inti seperti dari apa? ayat ini adalah memang yang namanya informasi kepada masyarakat ini harus diberikan waktu yang cukup terkait dengan peliputan ataupun program-program lain yang berisi sosialisasi pelaksanaan pilkada. Baik. Tetapi tentunya itu harus hal-hal yang bersifat positif dan konstruktif. Lalu ayat 2. Program siaran wajib bersikap adil dan proporsional terhadap para peserta pemilihan umum dan atau pemilihan umum kepala daerah. Jadi harus proporsional dan berimbang. Harus adil terkait dengan itu. Sehingga jangan sampai kalau misalnya lembaga penyiaran itu milik salah satu kontestan yang ikut dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, akhirnya dibikin sedemikian rupa sampai urusan datang sholat itu pun juga diliput dan lain-lain, itu tidak boleh. Itu melanggar peraturan begitu ya? Ya, melanggar aturan. Kemudian di ayat 3-nya program siaran dilarang memihak salah satu peserta pemilihan umum dan atau pemilihan umum kepala daerah. Jadi tidak boleh memihak. Dan itu memang untuk menemukan memihak dan tidaknya itu memang agak harus bekerja keras. Dilarang memihak. Ini menjadi tugas berat juga untuk tokoh politik yang memiliki media begitu? Betul. Jadi masyarakat ini kan tentunya sudah bisa memberikan stigma. Contohnya misalnya Pak Pur ini punya media, kemudian selepas dari Bawaslu mencalonkan diri, kalau sekarang tidak boleh. Baik. Walaupun beliaunya tetap adil, karena mantan nanti berapa tahun lagi ketika nyalon sudah mantan penyelenggara, apalagi pengawas, sudah tahu aturan, tidak, saya tetap harus profesional. Tetapi yang namanya masyarakat punya tendensi. Perspektif yang berbeda. Ini Pak Pur ini mentang-mentang punya TV. Nah kebetulan dia pas nonton yang itu, tidak nonton yang lain. Nah ini kan sulit. Nah itu tetapi itu akan
kita tindak lanjuti kalau mereka mengadu. Oke, baik. Nanti terkait dengan sanksi kita akan bahas di segmen berikutnya. Nah, dalam P3SPS 2012 kita lihat pasal 11 ayat 1 begitu ya, tertulis bahwa program siaran ini harus untuk kepentingan publik tentu saja, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, apalagi kepentingan pemilik media yang kebetulan juga berpolitik praktis. Kita juga lihat fenomena ini begitu. Nah, sejauh pengamatan Anda ini bagaimana rekam jejak independensi lembaga penyiaran dalam hal ini televisi dan juga radio khususnya yang siaran lokal begitu. Kalau siaran lokal sampai hari ini, kalau televisi itu kebetulan tidak ada yang memang pemilik, betul-betul pemilik. Tapi kalau perlu ada yang mencalonkan dan jadi ada yang memang mencalonkan diri dalam proses ini, sehingga selama ini tidak ada pelanggaran. Tetapi kalau radio ada. Itu setelah kita selidiki, ternyata ada 2 hal. Apa saja? Yang pertama, itu memang maunya, bukan yang bersangkutan ternyata. Tim suksesnya yang bersangkutan. Kadang-kadang ngomong, loh, ini kan punyanya Bapak dan lain-lain, kenapa kok tidak diberi ruang? Yang kedua, memang inisiatif dari gurunya, bahkan yang bersangkutan tidak tahu. Nah, ketika terjadi demikian, muncul pelanggaran, ini ada pembedaan kewenangan dan tugas pokok dan fungsinya terkait dengan calon yang berlaga. Itu kawan-kawan Bawaslu, tapi lembaga penyiarannya sama. Dan dalam konteks ini, proses ini, tadi kalau saya lanjutkan yang aturan yang tadi di ayat 6-nya pasal 71 SPS, aturan ataupun proses penindakan yang kita lakukan mengikuti aturan dari penyelenggara KPU dan juga Bawaslu. Kalau dari Bawaslu sendiri melihat fenomena seperti ini bagaimana? Kalau dari kami justru yang menarik adalah ketika kami bekerja sama dengan teman-teman dari Komisi Penyiaran, kita bisa melihat bahwa kecenderungan yang melakukan pelanggaran itu adalah teman-teman yang tidak berizin. Itu media yang tidak berizin. Jadi itu menurut saya cukup media menarik. Ilegal begitu. Sehingga bayangan saya teman-teman dari Komisi Penyiaran sesungguhnya juga sudah melakukan edukasi yang cukup atau sosialisasi yang cukup kepada teman-teman yang media yang berizin. Nah, yang memang harus kita antisipasi adalah kepada teman-teman yang tidak berizin ini. Nah, kalau dari kami dari kacamata pengawas pemilu misalkan, memang sebagaimana dikatakan Mas Joshua tadi, kewenangan kami memang terbatas pada peserta dan penyelenggaranya. Baik. Di situ. Jadi sepanjang memang itu melibatkan peserta dan penyelenggara, kami akan melakukan beberapa tindakan. Kalau di pemilu kemarin, kami masih bisa memberikan peringatan tertulis. Tapi kalau di pilkada, kami nanti akan memberikan rekomendasi yang bisa jadi kami sampaikan kepada pihak-pihak yang punya wewenang. Berarti Bawaslu ini hanya sebatas rekomendasi begitu kalau ya? Kalau di pilkada ya. Baik. Kemudian terkait dengan media yang ilegal, ini bagaimana KPI menyikapi? Jadi begini, kewenangan kami, Komisi Penyiaran ini baik di pusat dan daerah adalah mengawasi isi siaran dari lembaga penyiaran yang sudah memiliki izin atau dikenal dengan IPB, izin penyelenggaraan penyiaran, baik prinsip ataupun tetap. Nah, di luar itu ada lembaga lain yang berwenang. Dalam hal ini secara umum adalah pihak Balai Monitoring, kalau di Jawa Timur ini kelas 1 Surabaya. Mereka harus melakukan penindakan, penyitaan dan lain, dan mereka juga dilengkapi dengan penyidik pegawai negeri sipil. Oh iya, okay. iya. Baik, karena memang kalau kita lihat media yang tidak memiliki izin ini rawan untuk melakukan pelanggaran pada momentum pemilu begitu. Dan ya. kewenangan untuk itunya tidak hanya ada di Komisi Penyiaran, tapi ada di Balmon tadi. Oke, baik. Sehingga ini sedikit, jadi kemarin rekomendasi kita dari Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, hal ini terjadi di Jombang. Rekomendasi kita adalah kawan-kawan penyelenggara termasuk Bawaslu bisa melibatkan Balai Monitoring dan melakukan proses analisis hukum supaya ini kena. Karena problemnya bukan di kawan-kawan yang berizin, yang tidak berizin. Oke, baik. Nah, pada momentum pilkada ini bisa dipastikan akan terjadi konflik kepentingan antara calon kepala daerah, lalu bagaimana seharusnya lembaga penyiaran, begitu ya, untuk memproduksi program siaran. Tapi jangan dijawab dulu, kita break sejenak, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Jogja.